Ini tentang identifikasi, dan ini nanti yang praktikum itu tentang apa? Praktikumnya identifikasi mikrobiota saluran cerna, tapi nanti tidak semua bakteri ya. Paling tidak kalian bisa apa? Melakukan pengecatan gram. Kenapa bakteri itu disebut gram positif? Kenapa bakteri tersebut disebut gram negatif? Kemudian juga melakukan apa? Kultur atau isolasi atau nanam ya, nanam mikrobiota ya, nanam bakteri. Jadi nanti pakai media, ada yang media basal, media selektif ya. Kemudian juga melakukan tes resistensi, tes kepekaan terhadap antimikroba. Tuh, jadi waktunya 2 hari. 2 hari kemarin mahasiswa bedah itu sekitar kalau nggak salah 3 jam. Ada 8 mahasiswa, 9 1 mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa gizi. Nah, kemudian nanti ini mungkin ada tambahan yang dari mahasiswa S2 biomedik nanti yang di praktikum kalian, karena dulu juga pas corona jadi tidak pernah dapat, tapi dia penelitian S3-nya dia lanjut S3 ya, tentang mikrobiota ya, jadi belum pernah melakukan kultur identifikasi, jadi nanti kalau nggak tahu gambarannya sama sekali itu agak susah. Nah, jadi ini saya ambil juga yang dari slide yang lalu ya. Jadi ada beberapa mikrobiota yang ada di saluran cerna. Ini ada tulisan upper small intestine ya, ada Streptococcus, Lactobacillus, yeast, 10 pangkat 1 atau sampai 10 pangkat 3 coloniforming unit per mililiter. Jadi ini 10 pangkat 3 berarti berapa ribu. Jadi kalau nanti ini mungkin belum bisa membayangkan 10 pangkat itu ada berapa banyak bakteri ya, sebetulnya. Tapi bentuknya di situ koloni. Jadi satu koloni berbanyak 10 pangkat 3. Kemudian ada kristal ilium sampai banyak ya ini. Ini golongan Enterobacteriaceae, ada E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus dan lain-lain. Kemudian yang kolon itu yang anaerob lebih banyak daripada yang aerob. Kalau di anaerob itu berarti nanti pakai juga pakai anaerob, dan itu akan karena banyak jumlahnya ya, jadi susah, istilahnya bukan susah diidentifikasi karena dengan reagen yang mahal kami tidak melakukan, dan apalagi anaerob paling yang kita identifikasi ya untuk yang klinis yang hubungannya dengan kuman-kuman yang penyakit yang disebabkan oleh bakteri anaerob. Contohnya tetanus, itu Clostridium tetani itu anaerob, itu dari kotoran kuda. Kemudian gas gangren itu biasanya pada kasus-kasus bedah, itu juga kebanyakan anaerob. Yang hubungannya dengan makanan itu Clostridium botulinum. Botulinum itu yang menyebabkan botulismus atau keracunan makanan pada makanan kaleng, apa misalnya sarden, kemudian kornet, itu ya bisa menyebabkan botulismus ya. Kemudian kalau pada anak-anak itu dikolonisasi ya pada floranum itu setelah beberapa menit ya atau beberapa jam setelah kelahiran itu akan nanti penuh dengan bakteri-bakteri, jadi langsung mengisi ya, setelah lahir kemudian saluran cerna baby itu akan dipenuhi dengan bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang memang tumbuh di saluran cerna. Ini yang paling banyak ini adalah Staphylococcus, Corynebacterium, Bifidobacterium, Clostridia, Lactobacillus, Streptococcus. Dan ini yang baik adalah bakteri Lactobacillus dan Bifidobacterium. Kita kembali ke sini. Jadi kalau pasien sakit, pasti pasien mau datang ke dokter itu pasti dengan keluhan utama ya, keluhan utama. Kemudian dokter nanya-nanya, tapi kita kalau jadi dokter memang menanyakan riwayat keluhannya itu
ada aturannya ya, ada apa namanya fundamental dan seven itu sudah. Jadi dari situ dari anamnesis ya itu bisa lah dokter bisa 80% mendiagnosis penyakit. Jadi diagnosis anamnesis dan pemeriksaan fisik itu oh ya diagnosis sementaranya ini. Kemudian kalau mau diagnosis pastinya harus dilakukan pemeriksaan lab. Apalagi kalau kita curiga ke diagnosisnya penyakit infeksi ya, infeksinya apa ya, jadi dokter pasti sudah tahu dengan diagnosis sementara itu. Kemudian sampel apa yang akan dimintakan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan penunjang ya, laboratorium untuk mendiagnosis pasti. Jadi pasti biasanya dokter itu masih diagnosis sementara itu nanti ada DD, diferensial diagnosis. Oh kira-kira nanti mungkin ISK, kemudian mungkin tifoid ya, itu ada ditulis biasanya. Nanti kalau untuk pemeriksaan penunjang untuk ke arah ISK ditulis, dimintakan ke laboratorium, yang ke arah tifoid dimintakan, oh ternyata hasil labnya malah ke arah ISK, misalnya seperti itu. Nanti baru diberikan obat sesuai dengan hasil lab. Tapi selama labnya belum jadi, dokter itu juga harus memberikan terapi namanya terapi empiris. Jadi sebelum ada hasil lab, kalau nunggu hasil lab atau enggak hasil, padahal di mikro itu kan 3 hari ya. Ya kasihan pasiennya nanti tidak ada perbaikan. Jadi boleh memberikan terapi empiris. Kalau nanti ternyata hasilnya jadi, ya, jadi obatnya ada yang lebih baik itu yang lebih sensitif, misalnya antibiotik ya berarti diganti. Ya, tapi tidak boleh menelantarkan pasien misalnya sudah ada infeksi bakteri. Dan itu sampelnya selalu dilakukan pre-analitik. Jadi sampelnya kalau sputumnya ternyata hanya apa namanya air liur ya berarti ditolak. Kemudian urin terutama ya, urin ternyata tidak pakai botol yang steril karena ada botol yang steril dan ada yang tidak ya. Jadi mikro tahu ini ditolak juga harus diambil ulang. Berarti itu kalau sudah dilakukan tes seleksi ya untuk identifikasi mikroskopis selalu dilakukan pengecatan yang kebanyakan kalau misalnya bakteri pengecatan gram. Oh ini gram positif, Staphylococcus, Streptococcus, kuman bentuk batang gram positif, berspora, kuman bentuk batang gram negatif, kuman bentuk batang gram positif gitu ya. Kemudian juga dilakukan kultur meskipun kalau mikroskopis ini sesegera mungkin itu dikirim ke dokter ya. Oh dok, ya BPCP. Ini kumannya misalnya Staphylococcus, tapi kita tidak tahu spesiesnya. Jadi dokternya bisa memilih antibiotik yang sesuai. Tapi secara masih empiris ya. Kalau sudah kultur, identifikasi kemudian dilakukan kulturnya itu sekarang diidentifikasi, besok kalau praktikum itu kultur, sekarang kultur, besoknya baru dilihat, kemudian masih lagi dilakukan tes sensitas dan identifikasi masih diinkubasi semalam, jadi butuh waktu hari ini, berarti kalau Senin, Selasa, Rabu baru jadi. Nah ini ada juga lakukan serologi dan genetik. Kalau serologi juga rapid test, tapi rapid test itu hanya untuk sementara ya, karena kalau serologi tes itu gold standarnya tetap di kultur. Kemudian genetik analisis itu, kalau genetik analisis biasanya dilakukan untuk penelitian PCR. Nah, kemudian dengan setelah kultur ada definitif diagnosis, kemudian dilakukan tes resistensi. Nanti kita praktiknya melakukan tes resistensi. Mikroskopis besok kita lakukan mikroskopnya. Dengan mikroskop itu banyak, tapi yang kita punyai hanya ini mikroskop cahaya. Yang lain medan gelap ada di Karyadi. Fase kontras, fluoresen, elektron, bahan. Ini biasanya untuk melihat virus, ya, besarannya 1000 kali. Kalau cahaya ini bisa untuk histologi, jaringan, patologi anatomi, kanker, ya, pemeriksaan PA, kemudian mikrobiologi, besarannya lebih besar 1000 kali. Ya. Kalau elektron 1.000.000 kali. Kemudian pengecatan itu
untuk ngecat bakteri ya. Kalau kita ngecat jaringan juga histologi itu kan dicat dengan hematoxylin aminoensin, ya PA juga. Kemudian untuk mikro itu pengecatan itu ada beberapa, misalnya pengecatan basah. Pengecatan basah misalnya ada apa namanya? Ini pasien dengan keputihan itu biasanya bisa dicat gram dengan basah. Kalau basah itu untuk melihat yang apa bergerak ya, apa keputihannya karena jamur, karena parasit, atau karena bakteri. Itu ada pengecatan basah. Kemudian pengecatan sederhana itu biasanya dilakukan di puskesmas banyak ya. Karena satu macam cat, kalau kompleks itu termasuk pengecatan gram dan pengecatan untuk Mycobacterium TBC maupun lepra. Itu lebih dari bahannya lebih dari satu macam cat. Nah, ini yang sering yang kita lakukan. Dulu kalau zaman saya mikroskopnya itu cahaya ya benar-benar cahayanya diambil dari sinar matahari. Jadi cuma hanya ngambil dari cermin terus dia difokuskan, diarahkan ke jendela ya dulu. Kalau yang sekarang itu sudah pakai cahayanya pakai listrik. Ya. Kalau dulu misalnya saya praktikum waktu semester berapa ini ya, semester 3 dan 4 itu mikrobiologi, aduh apa ini kalau misalnya hujan atau mendung nggak kelihatan ya cahayanya, atau dari lampu itu kurang, lampunya lampu atas itu ya, lampu atap. Tapi kalau sekarang ini saya langsung ya, ada saklarnya, ada kabelnya, colokan ya. Nanti di sini ini ada on off-nya, ya. Langsung ada cahayanya masuk di cahaya dari listrik langsung ya. Kemudian yang penting ini nomor 9 ini nomor 1 ini lensa objektif. Ini 10 kali ya. Pembesarannya 10 kali. Kemudian yang nomor 9 ini lensa okuler, yang dekat mata itu lensa okuler. Kemudian yang 9 ini lensa objektif untuk melihat objek ya, objeknya, preparatnya. Itu ada pembesaran banyak, itu ada 100, kemudian 40, ada 10, kemudian 5. Nah, untuk pembesaran bakteri kita menggunakan yang lensa objektif ini 100 kali, okulernya 10 kali. Dan untuk pembesaran dengan 100 kali objektif itu berarti 1000 ya, 100 kali 10, 1000 kali itu harus menggunakan minyak imersi untuk melihat bakterinya supaya lebih jelas. Kemudian ini ada nomor 6 dan 7. 6 itu makrometer dan yang ini mikro. Makro itu untuk menurunkan ini nomor 5 ini meja, ada meja preparat. Kalau untuk mau naik turun itu dengan memutar nomor 6 nanti prakteknya. Kemudian yang nomor 7 itu kalau sudah gambaran sudah jelas, ini nanti untuk fokusnya itu nomor 7 dari mikrometer. Ini medan gelap itu biasanya medannya gelap, kemudian bakterinya yang kelihatan. Ini biasanya untuk melihat Leptospira, Triponema ya, untuk leptospirosis. Tapi kita nggak punya yang punya kariati. Ini fluoresen nggak usah, elektron nggak ya. Kemudian pemeriksaan mikroskopis besok hanya melakukan ini preparat kering dengan pengecatan. Jadi kalau kita ngecat tembok itu kan ada dia diplamir dulu, kemudian tambah cat nggak mungkin sekali. Kalau sekali itu nggak bagus ya, misalnya 2 sampai 3 kali baru dindingnya kelihatan bagus. Di sini juga nanti ada 4 macam cat untuk pengecatan gram. Kemudian yang untuk preparat basah tidak perlu. Ada yang memang kan untuk pengecatan jenis ada preparat basah dan ini banyak digunakan untuk kasus keputihan ya, tadinya dapat menggunakan mikroba, protozoa, trichomonas, kemudian cat sederhana ada untuk melihat jamur. Ya. Kalau biasanya dokter-dokter kulit itu sudah menyediakan mikroskop dan ini KUH untuk melihat jamur dari permukaan kulit dan kuku. Kemudian LPCT untuk melihat struktur jamur. Kemudian tinta Parker untuk melihat yeast.
tinta Cina. Ini preparat segar dari Trichomonas dan bakteri dari Secret vagina seperti ini. Kemudian pengecatan, ya ini kenapa kita melakukan pengecatan untuk bakteri-bakteri ya. Kalau yang paling mudah kan keluhan-keluhan itu kan keluhan yang kira-kira bisa hanya dideteksi dengan pengecatan ya sudah, tidak usah perlu kultur ya. Apalagi di praktek swasta, biasanya praktek swasta kalau dokter orgin misalnya itu paling di lab biasa ya dengan pengecatan aja ya. Ini keuntungan cepat, murah, biaya infeksinya relatif sedikit ya. Kemudian kerugiannya kurang spesifik karena hanya identifikasi morfologi maksimal sampai genus. Jadi tidak bisa langsung spesies. Contohnya misalnya ini kalau di perempuan kan ada bakterial vaginosis, di mana kalau kita pakai ambil Secret vagina ya, swab vagina pakai Lipica pasteril dan keputihan mana terus di swab itu nanti ketemunya misalnya harusnya lactobacillus yang ada di vagina untuk membuat vagina itu supaya suasananya asam dan tidak tumbuh jamur, itu bakteri baik ya, lactobacillus. Jadi lactobacillus ada di vagina dan ada juga di saluran cerna. Fungsinya semuanya baik semuanya ya. Kemudian ini kurang spesifik ya. Karena apa? Karena tidak sampai ke spesies. Tapi untuk bakterial vaginosis bisa dengan pengecatan aja sudah bisa. Ya kurang sensitif ya, karena ini konsentrasi mikroba harus lebih dari 10 pangkat 3. Kemudian jenis pengecatan ada namanya pengecatan sederhana dan kompleks. Kalau sederhana itu satu macam cat, kalau kompleks itu lebih dari satu macam cat. Ada lagi yang namanya sederhana positif dan sederhana negatif. Kalau sederhana positif itu menggunakan cat basah ya, bereaksi dengan protoplasma bakteri yang bersifat asam, yaitu asam nukleat yang bermuatan negatif. Ini contohnya adalah metilin blue, carboncusin, safranin. Ini paling yang sederhana ini metilin blue ini yang sering dipakai untuk pengecatan di puskesmas ya, dengan fasilitas yang ya apa ya, kadang tidak ada analis juga itu SMA yang di khusus itu kalau di puskesmas. Kemudian yang sederhana negatif ini menggunakan cat asam, kumannya tidak tercat, tapi ada daerah transparan. Contohnya pengecatan yang gampang itu buri ini ya. Buri itu tinta Cina. Tinta kita kalau beli di Gramedia adanya di Perbabu ya, toko buku Perbabu itu ada. Kalau dulu zaman kita nulis kan nggak ballpoint ya, pakai pen. Pennya habis nanti kita nyedot itu dengan tinta Cina itu. Tinta Cina disedot ngisi pennya itu kan ada tempat tintanya atau itu. Nah itu bisa itu zaman dulu seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kocot-kocot tapi tumpah ya istilahnya nggak bisa. Nah sekarang kan habis buang gitu ya. Kalau dulu enggak, pennya satu bagus tetapi dengan mengisi dengan ini duri misalnya atau ini pengecatan ini kita sepertinya untuk langsung ditarik dengan antar objek flash satu dengan objek flash yang lain sama. Kemudian contoh-contoh ya, ini Bacillus banding enggak bisa ini ya. Ini Bacillus itu punya untuk batang gram positif berspora. Jadi ini kan, tapi ini pakai metilin blue ya warnanya biru. Kalau pakai safranin warnanya merah. Kemudian kunyit warnanya seperti ini. Kemudian buri, jadi yang latar belakangnya hitam, kumannya itu transparan. Ya. Kalau ini sebetulnya ada yang transparan, itu sebetulnya untuk spora ya. Tapi di sini ya kelihatan transparan. Kalau khusus untuk pengecatan spora bisa menggunakan lain ya, cybercoton. Ini besok yang untuk praktikum ini ya, nanti dipelajari yang pengecatan kompleks yang gram aja. Itu aja kalau mahasiswa kedokteran ya S1 itu ujian aktifnya
dikasih sampel, nggak tahu mana pokoknya campur dikasih bakteri macam-macam itu. Kalau di S1 seperti itu. Ini sebagai untuk keterampilannya mahasiswa S1 sama pengecatan BTA hasil tanasam Mycobacterium tuberculosis sama lepra. Kalau gram yaitu bahannya ini ada karbol gentian violet, glukol, alkohol absolut, safranin, basikusin. Ini untuk nanti membandingkan apakah itu kuman gram positif dan negatif. Itu nanti tiap dikasih cat di objek glass, bayangkan objek glass dikasih sampel, ya, kemudian dikasih deteksasi dengan lampu spiritus supaya sampelnya nempel di objek glass, kemudian baru digenangi dengan karbol gentian violet, ya, warnanya ungu ya ini, kemudian dicuci air, glukol cuci air, ini 1 menit ya, 1 menit terus cuci air, dikasih glukol 1 menit, kemudian dicuci air, kemudian dikasih peluntur di kolorator. Apakah gentian violet dan glukol itu luntur dengan alkohol absolut? Ya. Kalau dia luntur, maka luntur berarti hilang semua catnya, kemudian diisi oleh safranin atau basikusin. Jadi nanti warnanya kalau dikasih 1-2 ini karbol gentian violet dan glukol itu luntur, maka berarti kosong ya, ruangan kosong hilang, catnya hilang, kemudian akan diisi oleh cat safranin. Nah ini namanya gram negatif, warnanya seperti cat safranin. Kalau misalnya tidak luntur dengan alkohol absolut, berarti warna violet ini ya sama glukol itu tetap, kemudian karena tidak luntur dikasih safraninan nanti yang akan hilang. Jadi warna mengambil warna cat 1-2. Jadi itu gram positif. Makanya ini kalau gram positif tercat ungu karena cat pertama kedua masih, kalau gram negatif nanti tercat merah. Dinding selnya yang terdiri dari LPS itu luntur. Itu polisakarid. Nah ini nanti. Jadi sebelum di objek glass kan ada sampelnya, misalnya sampelnya sekutum. Tapi nanti kalau ngecat gram sampelnya sudah disiapkan, ya disiapkan dicampur hukumannya supaya nanti kalian bisa lihat ya, hukuman gram positif, gram negatif ya, fokus gram positif, fokus batang gram positif, batang negatif. Ini nanti sebelum dikasih cat itu harus dikasih sampel dulu, sputum misalnya, ya, urin, terus dipanaskan di atas nyala api spiritus, lampu spiritus, biar nempel ya, menempel di objek gelas. Setelah nempel kan itu berarti nggak hilang ya. Kalau hanya dikasih urin nanti langsung diluntur, kita kasih air ya, dicuci dengan air nanti luntur semua, hilang semua. Jadi harus difiksasi supaya nempel di objek gelas bahannya yang mau diperiksa. Baru dikasih ini karbol gentian violet 1 menit, kemudian dicuci dengan air, terus dikasih glukol, iodin 1 menit, cuci dengan air. Kalau ini alkohol absolut ini untuk peluntur itu tidak 1 menit, tapi dimiringkan terus digerocok gitu aja ya. Digerocok pokoknya habis sampai bersih cat-catnya itu, kemudian dicuci dengan air, baru dikasih safranin ya. Safranin kemudian dicuci air, dikeringkan. Kalau keringkan kan lama ya, pakai tisu enggak apa-apa, tapi jangan digesek ya. Jadi dilap pakai tisu aja ya. Kemudian baru dilihat di mikroskop dengan biasanya mahasiswa yang ini ada Staphylococcus S. Ya, bukan ungu, Diplococcus ini.
di intrasel dan ekstrasel. Ini adalah kas untuk Neisseria gonorrhoeae atau kencing tanah. Ya, orang-orang yang istilahnya laki-laki hidung belang, ya. Laki-laki hidung belang, tapi enggak semua ya. Tapi ada yang PSK ya zaman dulu koas itu saya mana ya ada tugas di dinas dari kesehatan stase koas di dinas kesehatan itu diajak ke Sunan Kening kalau di Surabaya ya apa namanya Gang Doli ya Pak, kemudian yang di Jakarta Kalijodo, terus di Jogja Pasar Kembang, ya. Itu yang tempat-tempat prostitusi. Itu biasanya nanti kita kalau mahasiswa kedokteran diajak ke sana untuk nyuntik PSK. Kemudian pengecatan khusus ini banyak ya, ada kapsul, spora, granula, jamur, fluoresen, flagel ini tidak usah. Jadi yang penting nanti pengecatan grab kalian bisa ngechat, kemudian bisa mengidentifikasi, mendiagnosis secara mikroskopis hasil pekerjaan udara. Nanti itu saya nilai ya, nggak saya kasih waktu 15 menit seperti mahasiswa. Kalau mahasiswa kan ada praktikum, kemudian ujiannya memang 15 menit sampai ngecat gram sama lihat di mikroskop langsung nulis di hasilnya. Kalau ini nanti pretest, kemudian ada untuk pemeriksaan gramnya, nanti saya masukkan nilai. Tapi waktu tidak saya batasi 15 menit enggak. Nanti kulturnya, hasil kultur juga saya nilai. Karena untuk kultur paling enggak kalau barangkali nanti ada penelitian yang hubungannya dengan mikro, paling enggak ada bayangan ya. Kemudian kultur itu merupakan gold standar pemeriksaan mikrobiologi. Jadi apapun pakai serologi, pakai yang gram, pakai apa namanya, kultur itu merupakan gold standar. Standar bagus, standar emas. Kelebihannya tadi sensitif, spesifik karena deteksinya sampai ke tingkat spesies. Ini kemudian setelah misalnya hari ini kultur isolasi atau menanam bakteri, besoknya bisa dilihat ya, tapi dilakukan identifikasi lagi tergantung nanti itu gram positif atau gram negatif. Ya, itu kemudian dilakukan tes kepekaan antimikrobial susceptibility testing AST. Jadi nanti sensitif terhadap antibiotik apa saja atau resisten terhadap antibiotik apa saja. Tapi memang kerugiannya waktunya lama, bahaya infeksi ada karena itu kuman hidup. Kulturnya itu tujuan mengisolasi koloni berasal dari satu spesies. Mengidentifikasinya pengecatan gram dari koloni, jadi urutannya besok yang ngecat dulu. Kita lihat mikroskopis, kemudian kultur, terus besoknya kan sudah ketemu koloninya nanti dicet. Keluarnya apa? Keluarnya nanti gram positif atau gram negatif. Kemudian ini kalau di blood agar, jadi blood agar pada media nanti ada hemolisis, enggak? Hemolisis itu nanti kelihatan besok kalau pada agar darah. Kemudian untuk karakteristik biokimiawi, untuk fokus itu biasanya tes koagulase, katalase, oksidase, kemudian fermentasi karbohidrat, produksi H2S itu untuk yang gram negatif. Kemudian imunoase ya pada koloni bakteri, ini contoh aglutinasi itu, tapi ini apa namanya ya untuk identifikasi, tapi jarang dilakukan ya ini istilahnya nggak banyak. Kemudian kultur ada spesimennya, bisa darah, bisa LCS, bisa feses, bisa swab luka, bisa urin, bisa sampelnya. Kalau darah itu bisa pakai media ini, kalau di rumah sakit itu sudah ada praktek namanya media untuk air penyubur untuk dewasa dan anak-anak, sama botolnya tapi ada codingnya ya, kalau untuk dewasa berapa darah yang harus diambil, kalau anak-anak berapa mili. Kemudian dilakukan kultur itu pada media ini blood agar, mekonkin, nutrien agar, biasanya seperti itu ya, gampang nanti karena kita tidak tahu apakah nanti ada gram positif atau gram negatif ya. Kalau kemudian dilakukan identifikasi ya, kemudian ketemu bakterinya, identifikasi dengan tes biokimia, kemudian dilakukan tes AST antimikrobial susceptibility
testing, kemudian dilakukan ini kita tahu pola kepekaannya. Jadi kalau di sini spesies bakteri nanti pola mikroba, di sini pola kepekaan. Jadi kalau hubungannya dengan apa namanya program Proknas ya, kalau di akreditasi rumah sakit ada program nasional standar rumah sakit itu salah satu Proknasnya adalah tentang program pengendalian resistensi antimikroba. Jadi di rumah sakit tersebut harus mempunyai pola kuman. Jadi kuman di ICU itu apa saja sih yang banyak di rumah sakit A. Kemudian di bagian bedah apa atau di rumah sakit komplit jadi satu tidak apa-apa. Rumah sakitnya kecil. Kalau di Karyati diberikan penyakit dalam sendiri, bedah sendiri, ICU sendiri bisa. Ya. Rumah sakit kecil mungkin hanya rumah sakit tersebut. Ya. Tapi yang terpenting, lebih penting mungkin yang khusus ICU mungkin harus disendirikan. Kemudian bisa lihat pola kepakaannya antibakteri terhadap antibiotik. Kalau ICU ternyata banyak multi drug resisten, ESBL, extended spectrum beta lactamase. ICU tersebut banyak MRSA. Nah, itu harus hati-hati. Itu untuk rumah sakit ya, kepentingan rumah sakit dan pasien. Nah, identifikasi. Kemudian kalau tadi sudah ditanam di sini ya, blood agar, nutrient agar, McConkie gitu ya misalnya. Ini nanti ada namanya TSI, triptylsoid agar ya, triple sugar iron agar TSI, dan Invic. Invic itu indol methyl red progesterone motilitas itu yang di sini pakai mu ya, sitrat motilitas urea. Kemudian ada lagi yang namanya semi otomatik, itu nanti pakai api ya, tes kimia. Kalau otomatik dengan Vitek, meskipun ngomongnya otomatik, sebetulnya awalnya harus diidentifikasi di media-media ini tadi. Identifikasi ini baru dimasukkan alat. Oke, dimasukkan tabung reaksi 2, yang satu untuk identifikasi, yang satu untuk susceptibility test, nanti kira-kira 6 jam, ya minimal 6 jam, 6 jam itu sudah bisa. Tapi kalau dengan konvensional itu 1 malam, 18 sampai 24 jam. Identifikasinya, kalau ini nanti demo saja, karena kalau mau identifikasi benar berarti butuh praktikum 3 hari. Ini dengan aslinya TSI itu seperti ini, tapi nggak ada perubahan, itu berarti ini disebut alkali-alkali. Kemudian ini asam alkali, ini alkali asam karena ada perubahan ini ya, fermentasi karbohidrat. Kemudian ini ada gasnya, ini medianya naik ke atas, ini ada gas. Kalau ini hitam itu ada produksi H2S. Kalau ini tes untuk indol methyl red. Jadi ada beberapa identifikasi Invic ini kalau positif itu ada cincin merah pada indolnya, kemudian methyl red kalau warna merah juga positif, progesterone warna merah juga positif, ini berarti hasilnya negatif. Kemudian sitrat itu kalau berubah menjadi warna biru. Ada lagi motilitas dan urea sebetulnya. Nah ini yang api tadi, hampir mirip dengan ini Invic dan TSI ini ya. Jadi ini mewakili tadi, kalau api itu seperti pakainya kertas mika itu, tapi di sini sudah ada reagennya, kita tinggal nambahi berapa mikron itu suspensi ya, suspensi setengah pengeluaran standar. Nanti hasilnya di tiap-tiap sumur-sumur ini ada positif, negatif, positif. Nah, ini positif, kemudian ini positif, negatif, positif gitu. Terus masukkan di komputer ya, dimasukkan di komputer, baru nanti ketemu ini 90% E. coli, terus 10% yang Klebsiella, berarti ini E. coli, kita nggak boleh yang Klebsiella karena masih berarti mungkin koloninya tidak murni, jadi kadang-kadang masih ada 10%. Kemudian yang kalau ini kan reject juga ya, tapi kalau yang Vitek yang otomatis itu tadi dari suspensi dimasukkan, suspensi kuman dimasukkan ke 2 tabung reaksi, kemudian tabung reaksinya dikasih ini sudah ada, tinggal kartu-kartu ini, terus ada seperti kawat gitu untuk nyantol ya, nyantol ke tabung reaksi. Yang satu untuk identifikasi namanya identifikasi gram positif, ya, ID
ID identifikasi ID GPCE, pokoknya gram positif, kemudian yang satu AST itu untuk gram negatif. Ada identifikasi untuk gram positif sendiri, katanya untuk gram negatif sendiri, kemudian AST-nya juga sendiri ya, untuk antimicrobial susceptibility testing. Karena misalnya ketemunya gram positif, berarti antibiotiknya sudah dipilih. Untuk gram negatif, antibiotiknya juga sudah dipilihkan. Nah, ini contoh tes hemolysis ya, hemolysis pada agar darah. Nanti di misalnya ada koloni itu di sekitar koloni ini nggak bagus ya. Di sekitar koloni itu ada zona jernih, karena kalau agar darah ini itu dari darah bisa sebetulnya pakai darah domba atau darah manusia. Tapi kita pakai darah manusia yang ini kita minta di rumah sakit yang untuk donor darah, untuk transfusi darah yang sudah expired dipakai untuk ini buat agar. Kemudian ada tes-tes yang untuk identifikasi, ada nomobiosin, bacitracin, optosin, itu untuk identifikasi sampai ke spesies. Itu kalau untuk gram positif. Kemudian untuk motilitas ini pakai medianya semi solid, jadi bening, ya, pakai ose runcing, ose itu seperti ya tusuk gigi lah, tapi pakai dari platina. Itu ambil kuman, dimasukkan ke sini, nanti diinkubasi semalam. Kalau dia positif berarti ini pertumbuhannya seperti ini. Bandingkan antara kiri dan kanan. Kalau yang apa? Yang kiri, yang ini tidak ada motilitas, berarti kuman itu tidak mempunyai flagel. Kalau ini berarti agak seperti pohon cemara, itu berarti ada flagel dan kumannya bergerak ke sekitarnya. Ini uji kepetengahan itu sebetulnya gold standarnya itu sebetulnya standar ya, tapi reject banget, ini banyak tabung reaksi dengan konsentrasi yang banyak seperti ini. Tapi kita nggak mau melakukannya dengan yang disdifusi. Dengan distribusinya ini apa? Nanti pakai medianya Muller-Hinton. Jadi dari suspensi ini toh pertama kan kita sudah kultur di blood agar, nutrien agar, myconke apapun ya. Kemudian diambil koloni yang terpisah. Koloni terpisah artinya apa? Ini koloni yang dianggap koloni murni, ya, pure koloni. Kalau yang di ini penuh itu dengan tumpuk-tumpuk ini tidak boleh digunakan. Kemudian dibuat apa namanya suspensi setengah McFarland standar yang sekitar 1,5 kali 10 setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 CFU per mililiter. Kemudian dengan di kapas steril ambil ini suspensi ya, diperes nanti biar nggak kokoh-kokoh ya, nggak terlalu banyak, diperas di dindingnya apa nih, dinding tabung reaksi, kemudian apa namanya, dioleskan apa di permukaan media. Setelah di permukaan media lalu dikasihkan disantibiotik. Ini seperti bayangkan kertas saring yang pakai apa namanya dilubangi itu loh. Nanti kan kertas saring berarti ukurannya diameternya 6 mm. Nah, ini kan sudah ada kumannya ya. Kemudian dikasih antibiotik, ini sudah antibiotik contohnya ini. Ada tetrasiklin, gentamicin, cefotaxin, amikacin, piperacillin ya. Resisten kalau ini ya, dan resisten, intermediate dan sensitif. Ini contoh tetrasiklin 30 mikrogram. Kemudian kalau tadi kan sudah diinkubasi, terus dilihat ini ada zona jernih ya, zona jernih seperti yang di sini ini kelihatannya. Kalau ini ada tumbuh bakteri, kalau ini nggak ada dis, ini tumbuhnya seperti ini ada bakteri. Kalau ada dis, kalau ternyata ini ada zona jernih, berarti di sekitar dis antibiotik ini tidak ada bakteri. Artinya dihambat atau dibunuh ya, pertumbuhannya dihambat. Kemudian diukur diameternya. Ini diatur diameternya. Oh, tetrasiklin misalnya 20 ya. 20 tetrasiklin contohnya. Ini berapa kalau 20 di mana? Di mana Mbak Ainul? Kelihatan enggak?
Tetrasiklin diameternya 20, berarti di masuk mana? Mbak Hanifah. Susceptible, Ibu. Masuk ya, karena di sini lebih dari sama dengan 19, berarti kalau 20 masuk susceptible. Kemudian gentamisin, gentamisin misalnya ini, 8. 8 berarti masuk Resisten. Cefotaxim 19. Cefotaxim 19. Intermediate. Oke ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau keluarnya hasil itu dari lab mikro bukan diameternya. Lab itu urusan di mikrobiologi. Nanti ketemu tetrasiklin sensitif, gentamisin resisten, cefotaxim intermediate, I itu biasanya SIR ya. Sudah tahu, apa dokternya sudah tahu SIR sudah tahu, enggak pakai apa namanya ditulis lengkap enggak. Amikasin sensitif, piperacillin sensitif misalnya. Itu nanti dokternya tinggal milih. Dokternya tinggal milih mana, karena yang sensitif banyak ya. Yang sensitif banyak, oke. Misalnya yang di rumah sakit tersebut ada yang mana. Atau kalau hubungannya dengan standar nasional akreditasi ya disesuaikan. Oh, kumannya ini sudah ya. Jadi sensitif terhadap amikasin, piperacillin, tetrasiklin, mana yang pas untuk kondisi pasien tersebut. Itu dokter sudah tahu. Kemudian ini kita untuk virus, chlamydia dan rickettsia tidak ya. Kita tidak pernah ya, hanya teori aja. Karena tidak ada, harusnya memang ada dosen-dosen yang mengembangkan, tapi hanya seperti saya itu fokusnya ke bakteriologi sama kimia. Kemudian Bu Fani itu tipe tuberkulosis, Bu Arlita itu yang apa namanya imunologi, ekstrak-ekstrak. Kemudian dokter Pur sama dokter Rebriarina itu yang virus, yang kemarin yang menguruskan COVID itu ya Bu Rebriarina udah waktunya 2 tahun hanya untuk mengurusi COVID. Karena sehari sampelnya sampai 2000, ya ada sukarelawan juga. Kemudian ini tinggal sedikit kelihatan, tapi masih ada sampelnya datang. Ini kultur sel pada jaringan ya. Kemudian pada binatang coba telur yang berisi embryo ini, tapi kami tidak pernah melakukannya. Kemudian untuk serologi, kalau serologi itu ya istilahnya deteksi cepat ya, lebih cepat daripada untuk kultur dan sensitivitas tes ya. Ini reaksinya adalah antara antigen dan antibodi ya. Tergantung tujuannya, ada deteksi antigen, deteksi antibodi. Nah, dulu itu untuk corona itu kan pertama kali pakainya deteksi antibodi ya. Karena kalau misalnya terpapar antigen, corona masuk ya, masuk ke tubuh kita ya, saluran nafas. Kemudian kita deteksi antibodi pada hari pertama, ya mungkin belum ada. Ya, antibodi akan terbentuk pada akhir minggu pertama atau awal minggu kedua. Jadi kalau nggak ketemu, misalnya harusnya deteksi antigen, tapi waktu awal-awal itu pakainya deteksi antibodi. Itu yang waktu corona awal. Ya kita masih belajar waktu itu ya. Corona ini kalau di saluran cerna sebetulnya ada virus corona juga ternyata, tapi waktu masuk saluran nafas ini ya istilahnya efeknya benar-benar luar biasa ya, bisa menimbulkan kematian. Kemudian ini deteksi itu kelebihannya cepat, bukti kuat adanya infeksi sedang terjadi. Ya. Kemudian kekurangannya ini deteksi agentnya hidup maupun mati. Sensitivitas, spesifisitas itu biasanya tergantung metode teknik yang digunakan, dan ini harus memilih spesimen yang mengandung agent. Kadang ini tadi waktu awal-awal corona seperti corona itu deteksinya antibodi, antigen, antibodi, kemudian ini kan banyak produknya itu dari industri ya, industri dari pabriknya itu kan beda-beda, ada sensitivitasnya berapa, spesifisitasnya berapa. Itu kalau misalnya ada beberapa yang dulu itu pernah sudah publish ternyata sensitivitasnya hanya 30%. Padahal untuk kita deteksi corona enggak, COVID enggak, positif apa negatif, itu ternyata kalau alatnya ini hanya bisa mendeteksi 30% dari 100% yang harusnya positif, tapi hanya bisa mendeteksi 30%. Kalau misalnya 10 hanya 3, padahal yang 7 itu sebetulnya positif, tapi
yang bisa terdeteksi hanya 3. Nah, itu kan berarti yang 7 itu kayak OTG ya. Kalau kita corona itu harusnya 10, kalau di PCR itu 10 itu 100% positif. Tetapi dengan antigen, deteksi antigen itu 30%. Itu ada beberapa yang publish itu, yang main dokter itu baca, kok masuk 30% toh gitu. Nah, jadi apa? Kalau misalnya nyatain 10 positif, harusnya positif, tetapi yang bisa terdeteksi hanya 3, berarti yang 7 jalan-jalan, ya. Jadi makanya banyak terjadi penularan itu karena ini alatnya yang dipakai tidak sensitif. Minimal itu paling enggak ini sensitivitas 80, kalau bisa ya 90%, tapi 100 itu enggak mungkin. 100% itu sama dengan full standar, itu enggak mungkin. Kemudian deteksi antibodi kelebihan cepat, spesies mudah, melimpah, tapi kurangnya baru dapat nih dilakukan setelah sakit lebih dari 4 hari. Nah, kalau misalnya tadi corona barusan ya, misalnya apalagi kalau misalnya semua harus dites misalnya, yang masuk di rumah sakit siapapun yang mau naik pesawat misalnya, terus bagus tuh deteksi ini antibodi. Ya, kalau antibodi padahal antibodi itu setelah sakit lebih dari 4 hari kan enggak, yang susah ya. Makanya sekarang kan pakainya kan kalau kan pakai rapid test antigen toh, nggak pakai antibodi ya, itu. Kemudian spesifitasnya tergantung teknik juga yang digunakan ya, merupakan pemeriksaan respon imun ya. Hati-hati dalam interpretasinya IgM dan IgG-nya, masih infeksi atau post infeksi atau post vaksinasi, kemudian pada saat terendemik kayak apa. Ini respon produksi antigen, antibodi imunoglobulin B dan imunoglobulin M pada oleh karena infeksi. Contoh ya, kalau ini imunoglobulin M itu biasanya fase akut. Kalau G itu sudah pernah terjadi ya. Kalau misalnya sekarang antibodi sakit ya, sakit kemudian dia IgM-nya positif, IgG-nya negatif, itu berarti dia infeksi sedang berlangsung. Kalau dua-duanya positif ya, bisa aja ya, dua-dua positif berarti di sini. Jadi infeksi sekunder, jadi sudah pernah terjadi tapi kena lagi. Ya. Bayangannya kita dulu kalau sudah pernah COVID sudah enggak ya, ternyata tetap kena gitu ya. Alhamdulillah saya terus terang sampai saat ini tidak pernah terkena ya. Selama waktu pandemi itu saya banyak di rumah sih ya. Banyak di rumah. Terus tapi yang sering nggak kena terpapar itu ya berarti yang klinisi atau residen yang banyak yang gantian. Ini yang positif hanya koasnya ikut positif ya, nanti supervisornya juga ikut positif, itu banyak. Kalau saya banyak di rumah karena nggak praktek. Kemudian ada teknik pemeriksaan logi, ini banyak ya, aglutinasi, presipitasasi, fiksasi komponen, radioimunopresipitasasi, ini nggak pernah dilakukan. Yang dilakukan hanya aglutinasi, yang kemudian ini yang sering dilakukan ELISA yang punya itu yang beberapa aja. Yang lain-lain enggak, di luar negeri konkret. Usah. Kemudian hasil pemeriksaan serologi tadi ya, kualitatif itu ada positif negatif, kemudian ada juga yang semi kuantitatif ya. Ada positif 1, 2, 3 itu yang lain-lain. Kemudian ada kuantitatif berupa titer, ada Widal untuk tifoid ya, TBHA, Treponema pallidum untuk sifilis ya, viral disease untuk ini BPR, BDRL, ini untuk biasanya ibu hamil ya, ini TBHA, BDRL itu dilakukan pemeriksaan saat pertama kali datang ke rumah sakit dan datang ke rumah sakit untuk periksa kehamilan. Dan ELISA juga ELISA kuantitatif. Kalau Widal itu untuk tifoid, kalau di rumah sakit di puskesmas ada. Deteksi serologi dengue. Ini dengue nggak usah ya. Tapi pengen tahu enggak? Ini kalau untuk dengue mendeteksi antibodi terhadap antigen virus dan 1, 2, 3, 4. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi kalau IgM muncul ya, ini mulai dari ketiga onset
dari onset demam terdeteksi mati setelah onset demam, menetap 3 sampai 8 bulan pasca infeksi. IgG terbentuk hari ke-7, menetap sampai 2 tahun. Jadi kalau keluarnya tadi IgG positif, jadi itu sudah infeksi, pernah terjadi infeksi. Ya. Jadi kalau IgM itu saat itu sakit, kalau IgM-nya positif saat itu dia sakit. Ya. Kalau pada infeksi sekunder, ya, infeksi sekunder itu berarti dia saat itu sakit, ya, berarti dulu pernah sakit, jadi IgG pakai ini tadi, pakai yang ini, ya kalau IgG-nya tinggi, kemudian ada IgM, itu terjadi ini infeksi sekunder karena sudah pernah terjadi. Ya. Kalau belum pernah terjadi, IgG-nya itu negatif, IgM-nya positif. Itu baru pertama kali terjadi dan dia saat itu sakit. Kalau hanya IgG saja yang positif, dia tidak IgM-nya tidak muncul, tidak positif atau IgM negatif, itu berarti pernah sakit. Ini contoh. Apa nggak bisa sebentar ya? Baca. Ini ada IgM, ya IgM-nya kontrol itu yang paling tinggi atasnya kontrol. Kayak tes kehamilan itu kan kalau positif ada garis merahnya. Kemudian IgM-nya positif, tapi IgG-nya nggak ada. Ya. Berarti ini infeksi primer, baru pertama kali terjadi. Kemudian kalau kontrol harus wajib positif semua. Ya. Kemudian ini IgM-nya IgG positif, jadi ada garis 3. Ya, IgM dan IgG positif, berarti ini infeksi sekunder. Kemudian kalau IgG-nya, kontrol harus positif, IgG-nya positif, riwayat infeksi di masa lalu. Ya, karena IgG muncul tadi ada sampai 2 tahun. Masih mungkin terjadi. Kemudian yang kalau kontrol positif, yang lain-lain negatif, berarti tidak ada infeksi dalam 2 tahun terakhir. Kemudian yang kalau kontrolnya negatif, IgM, IgG positif, berarti ini tidak valid, berarti mungkin sudah expired alat deteksinya. Jadi tadi alatnya seperti ini gambarnya. Yang ini. Sekarang rapid test itu seperti ini. Kalau rapid test antigen juga seperti itu. Kemudian sudah. Ini demam tifoid. Nah, kalau demam tifoid biasanya kalau pakainya ini Widal di puskesmas sudah ada, dulu ya tidak ada ya. Ini kuantitatif ya. Widal semi kuantitatif dengan tubek ini mahal, lebih mahal kalau di rumah sakit pakai itu. Kemudian sampel serum dari darah tidak boleh lisis ya. Kemudian per sampel akut dan konvalesen fase, single sampel ya ini akumulatornya masih diragukan. Jadi sampelnya harus per sampel ya. Pasangan. Waktu pengambilan itu kalau pada masa akut itu 5 sampai 7 hari, pada konvalesen 1 sampai 2 minggu kemudian. Nah, ini bakterinya penyebabnya apa? Kalau tipes itu Salmonella typhi. Salmonella typhi. Kalau untuk antigennya, ini memicu pembentukan IgM, immunoglobulin M, kemudian H. Itu somatik, itu yang flagel. Ya. Memicu pembentukan immunoglobulin G. Nah, ini biasanya nanti kalau pembacaan itu interpretasi hasilnya itu O per 200, H per 800, kemudian ada lagi tambahan Salmonella paratype A, B, dan C. Nanti ada interpretasinya. Tapi ini masing-masing kadang kita nggak bisa menunjukkan berapa karena masing-masing produk itu kadang-kadang berbeda di situ. Jadi kalau Udu Mikro itu selalu kita harus baca manual prosedurnya yang dari pabriknya alat tersebut. Jangan sampai keliru. Contohnya saya dulu pernah melakukan tes oksidase. Untuk E. coli itu sebetulnya oksidase itu
negatif ya. Yang positif adalah Pseudomonas. Nah, saya ngerjakan 10 isolat supaya langsung dari kultur, kemudian tak taruh di itu tempat tesnya, warna perubahan warna dari putih menjadi ungu itu artinya oksidasi positif. Nah, saya itu mengerjakannya terlalu banyak ya biar cepat selesai karena waktu itu saya di Belanda. Ternyata hasilnya kok E. coli. Terus diminta coba dibuka textbooknya lagi. Benarkah E. coli itu oksidasi positif? Cari enggak ada. Ternyata coba diambil manual prosedurnya. Ya kan biasanya ada ya manualnya itu. Manual prosedur. Ternyata hanya butuh waktu 20 detik untuk mengidentifikasi. Jadi tidak boleh lebih dari 20 detik. Kalau 20 detik itu sudah menjadi perubahan warna, tapi itu positif palsu, salah kabeh. Jadi pekerjaan saya itu semua salah semua. Jadi saya ingat terus ya, kalau sesuatu pekerjaan di lab, pengennya cepat ya kan pakai di kapas, ngambil koloni, ditaruh di tes itu kertas kayak seperti kertas saring, tapi untuk tes oksidase, oh ya 10 sisa, nanti tinggal menulis-nulis. Nah, dalam waktu saya ngambil mindah koloni ke kertas saringnya itu, ya, itu dalam 10 isolat itu kan ya berarti butuh waktu ya. Ternyata membaca saya kan ya lebih dari 20 detik baru saya baca, itu salah semua akhirnya. Ya, seperti itu. Jadi selalu harus membaca manual prosedurnya. Kemudian bisa juga jadi tadi positif palsu ya. Ada kalau ini kembali ke bidel itu ada positif palsu, jadi tergantung faktor endemicity ya, cut off. Ini kalau sudah mulai cut off point ini kan ada metodenya ya, kuliah metodologi penelitian untuk sensitivitas, spesifisitas cut point-nya. Ini kalau di gizi mungkin nggak butuh ya. Kemudian reaksi silang dengan antigen yang lain. Ini tubek juga untuk Salmonella typhi yang lebih mahal ya antigennya dengan LPS 0,9 hanya untuk deteksi IgM. Kemudian bisa juga terjadi reaksi silang dengan Salmonella spesies yang lain. Kita nggak usah jaga, kita nggak praktikkan. Ini kalau sipilis itu biaya ini. Ini kalau untuk ibu-ibu, saya nggak tahu nih yang sudah pernah hamil nih, atau yang ibu-ibu. Apakah waktu hamil itu tes ini ada RPR, VDRL biasa, PDRL dan TPHA. Ya, tes semuanya. Kalau di karya di PDRL, TPHA, ya, HB, ya, semua diperiksa untuk mengetahui apakah ada ini venereal disease riset laboratori, ini terjadi penyakit-penyakit. Ini untuk semuanya yang venereal diseases. Kalau TBHL khusus untuk Treponema pallidum, untuk sipilis. Nah, ada juga rapid test untuk toksin detection ya, ada toksin ini Clostridium difficile, kemudian ada ini Clostridium is not present. Ini ada antigen toksin. Kalau ada ini hasilnya itu juga garis-garis itu ya. Kalau ini kan tidak ada garis, itu berarti Clostridium difficile-nya ini negatif. Kemudian untuk yang di sini pengiran antigen ya, antigen positif, antigennya positif. Kalau toksinnya ini tadi toksinnya negatif ya, semuanya negatif. Kemudian kalau yang ini antigen dan toksinnya positif karena ada garis dua garis, ada untuk tes antigen dan toksin. Tapi saya tidak tahu ini harganya berapa. Ya, lebih mahal biasanya untuk tubek aja ya. Konvensional ya, yang kualitatif. Ya, semua organisme memiliki asam nukleat dan asam nukleat tersebut diamplifikasi diperbanyak supaya dapat dideteksi. Keuntungannya sensitif, spesifik, deteksi agent, waktunya cepat, tanpa kultur, risiko infeksi kecil, dapat digunakan untuk
mikroba yang tidak dapat atau terlalu berbahaya kalau di kultur ya. Contohnya tadi adalah mikroba yang virus corona ya. Tetapi kalau untuk bakteri di rumah sakit itu bakteri ya pakai kultur itu lebih murah. Ya. Kalau PCR ini ya khusus memang nggak mau mendeteksi aku ini positif corona apa enggak itu jelas yang mau dites. Tapi kalau kita panas ya panas waktu pilek pipisnya sakit ya, macam-macam ya kemudian diare lagi itu berarti diperiksa macam-macam kan kita nggak tahu nanti misalnya virus itu sebetulnya misalnya kita terinfeksi oleh bakteri tapi bakterinya apa nggak tahu atau langsung PCR kita nggak bisa ya kalau PCR mau apa berarti PCR mungkin E. coli mungkin Staphylococcus mungkin tadi yang banyak itu di saluran Enterobacter, Klebsiella kemudian Pseudomonas kita nggak tahu jadi kalau PCR ya berarti menghabiskan reagen juga kecuali kalau memang kita itu mau ini COVID-19 ya kalau COVID-19 kan kita memang maunya mencari COVID-19 aja jadi COVID atau gitu ya itu pakai PCR tapi kalau sakit yang di rumah sakit yang rutin bukan COVID ya bukan virus ya ini jangan sakitnya apa toh infeksi infeksi tapi infeksi bakterial tapi apa itu tidak pakai PCR ya pakai tadi bulat agar apa konke logiran agar dengan tes identifikasi baru ditemukan kumannya misalnya ISK ya ternyata S. aureus penyebabnya ternyata E. coli ternyata Enterobacter tidak boleh pakai PCR langsung menunjuk suatu agent infeksi. Kemudian kekurangannya mudah kontaminasi. Ya. Mudah kontaminasi, ruangannya harus steril, terbagi-bagi, deteksi agent mudah mati, relatif mahal, alat reagen, SDM-nya nggak bisa ya salah ya. Nah ini kalau misalnya kita mau COVID-19 ya, COVID-19 reagennya seperti ini. Itu sudah banyak khusus untuk COVID-19. Nah, kalau kita infeksinya bakteri tidak tahu bakterinya apa, masuk pakai primernya primernya ada E. coli, Enterobacter, Klebsiella banyak, padahal ketemunya nanti hanya satu. Jenisnya ada kualitatif yang konvensional, kemudian yang ini kuantitatif PCR real time PCR. Yang ini dulu waktu ini kami punya waktu kasus flu burung tahun berapa ya sebelum tahun 2010 pokoknya yang bisa menyebabkan Menteri Kesehatan Fadilah Sapari yang masuk sel ya masuk di 4 tahunan ya itu karena ini pengadaan alat kesehatan ini alkes jadi gue nggak tahu kita hanya menerima karena ada kasus flu burung yang harus segera dideteksi jadi Fakultas Kedokteran Undip sama Karyati mendapatkan alat-alat ini ya. Ini yang sini adalah qPCR ya. Kemudian berarti kalau mikrobiologi kalau ada pandemi itu kayak alat ya. Harganya MMN kita nggak beli dikasih ya. Nggak tahu nanti yang kena urusan BPK KPK ya, yang pengadaan alat kita nerima disuruh kerja ya kalau nggak ada alat nggak bisa kerja kan itu training tadi istilahnya ada transfer teknologi ya transfer teknologi SDM-nya bisa ya, ini ada fase-fase namanya fase denaturasi denaturasi jadi pakai suhunya pakai PCR-nya itu 94 derajat Celcius itu bisa kemudian fase annealing itu suhunya 55 itu kalau mau ngeset alat itu kita harus ngeset saya sudah lama ini yang konvensional ya kita ngeset alat itu kalau belum pernah itu ya bisa sampai 3 bulan untuk setting alat kalau belum pernah dipakai untuk bakteri ini gitu ya kemudian ada fase sintesis menghasilkan 2 kopi DNA ya ini ya kemudian 2 kopi DNA terus nanti sampai 4 kopi 4 kemudian 8 itu sampai berapa kopi menghasilkan berapa kopi DNA nah itu tadi 2 kopi kemudian
lagi tahap siklus kedua. Siklus kedua juga kembali lagi tadi ya pakai suhu 94 derajat Celcius. Itu tadi settingannya sudah bisa di kalau ada. Kemudian lagi fase siklusnya ya, fase annealing sintesis siklus kedua, nanti berarti jadi 1, kemudian jadi 2 kopi, kemudian jadi 4. 4 kalau berarti lagi berarti 8 lagi 16 berapa kopi. Ya, ini siklus kedua menghasilkan 4 kopi, siklus berulang N kali berarti 2 pangkat N. Siklus ke-30 berarti 2 pangkat 30 lebih dari 1 miliar kopi. Nah, ini hasilnya kalau pakai kualitatif itu kita harus pakai marker. Ya, ini marker, kemudian yang 1, 2, 3 ini 4, 5, 6 itu sampel ya. Biasanya ini saya waktu saya S3 pakainya yang kualitatif karena pada itu di Belanda juga belum ada yang kuantitatif. Kita lihat markernya, kemudian kita tesnya kalau misalnya ini berapa bisper ya pasangan markernya sudah ada apa ukurannya, nanti kemudian ada positif kontrol, ini 1, 2, 3 ini positif kontrol, nanti kemudian yang tesnya berapa? 5. Nasal swab 5. Ini dianggap pada Pak Amin, ini berarti positif ya. Kalau yang nggak ada ini berarti negatif. Tapi kadang-kadang kalau orang ragu ya kita ulang lagi. Gitu. Tapi ini review karena ini ada pakai yang namanya ethidium bromid. Ethidium itu karsinogenik. Jadi benar-benar karsinogenik biasanya bisa menyebabkan apa kanker, terutama apa kalau kena kulit, kanker kulit. Jadi handscoon-nya aja harus sendiri ya, harus handscoon. Handscoon-nya nggak pakai handscoon yang biasa itu. Handscoon-nya sendiri yang khusus untuk apa ini untuk mencegah kontak yang bahan-bahan karsinogenik. Kalau yang ini adalah yang kuantitatif yang kita gunakan ini untuk flu burung, COVID-19 itu pakainya ini. Tetapi ada beberapa ini saya yang masih penasaran itu yang ini pakai PCR kuantitatif untuk menghitung jumlah bakteri. Itu saya terus terang aku nggak begitu. Kalau ini kan sebetulnya untuk siklus ya, berapa siklus kita bisa mendeteksi ya, berapa siklus. Karena misalnya kalau COVID-19 itu ada city value-nya ya. Kemudian berapa kita misalnya bisa mendeteksi berapa kopi bisa dideteksi ya, berapa tadi siklus berapa kali siklus itu kita bisa mendeteksi. Kalau misalnya yang ini Lactobacillus bifidobacterium untuk melihat jumlah mikrobiota saluran cerna, saya terus terang pikiran saya belum match ya. Saya belum pernah punya pengalaman itu, tapi ini ada Mbak Salwa itu yang mengerjakan itu. Yang kemarin itu hanya mengerjakan pakai media yang biasa seperti Bletaker, Nutrien Agar ya, kita media agar biasa yang menghitung jumlah mikrobiota itu. Kalau mungkin publikasi juga nggak begitu publikasi untuk yang Scopus loh ya. Nah, pasti ada penelitian-penelitian yang bagian gizi atau tentang Lactobacillus, mikrobiota saluran cerna yang sudah expert, terutama bagian gizi yang sering penelitian itu yang dari luar pasti pakainya yang apa namanya sudah terstandarisasi ya. Kalau yang pakai media-media yang biasa ya seperti media basal, media selektif ya, selektif atau diferensial untuk hitung bakteri Lactobacillus saya belum bisa apa ya. Kalau saluran cerna kan banyak. Kalau sebenarnya feses itu di kultur itu kan mesti keluar banyak. Bagaimana cara menghitung jumlah kuman dalam fesesnya? Padahal jumlahnya banyak dan itu tidak satu kuman saja. Kalau medianya pakai Bletaker itu pasti semua tumbuh. Nah, itu yang agak kesulitan. Mesti ada media khusus yang untuk menumbuhkan khusus misalnya Lactobacillus atau Bifidobacterium itu, atau kalau yang qPCR itu bagaimana kita menghitung colony forming unitnya itu saya belum terus terang aku belum pernah punya pengalaman itu. Kalau ini mudahnya ya untuk flowchart ya untuk Bacillus fokus ya, aerob anaerob, kemudian itu Streptococcus, Staphylococcus itu membandingkan. Kalau bedanya Staphylococcus, Streptococcus sama-sama fokus gram positif. Tapi kalau Strepto itu seperti rantai atau kalau mutiara, kalau Staphylococcus seperti anggur.
kemudian dilakukan tes katalase. Katalase itu ada namanya kayak gelembung-gelembung udara ya kalau dikasih katalase pada koloninya. Kalau positif itu Staphylococcus, kalau negatif Streptococcus. Kemudian ada lagi tes lagi koagulase untuk menggumpalkan plasma. Kalau nanti plasmanya itu menggumpal, ya, tes koagulase itu nanti akan koagulase positif itu berarti Staphylococcus aureus. Kalau negatif itu masih tes lagi, seperti sensitivitas ada. Kalau ini ada untuk membandingkan apakah Staphylococcus atau Epidiomyces. Kalau Staphylococcus itu banyak sebagai penyebab dari infeksi ISK pada wanita. Gram negatif, ya biasanya ini Bacillus, ya yang seringnya yang kita teruskan ini ada laktosa fermenting, ada apa namanya atau non laktosa. Kalau laktosa fermenting itu ada E. coli, Enterobacter, Klebsiella, ya. Ini cepat, kalau lambat itu Citrobacter, Serratia. Kemudian non laktosa itu ada Pseudomonas, itu oksidase. Nah ini yang dulu tadi saya jelaskan, oksidase positif itu hanya Pseudomonas, tapi kali ini ada oksidase. Kemudian ada, kalau tidak berarti dilihat H2S-nya. H2S-nya tadi ada warna-warna hitam itu tadi. Kalau ada produksi H2S itu berarti Salmonella, Proteus, sedangkan yang tidak Shigella, Yersinia. Ini sama, nanti dilihat nanti gambaran mikroskopis. Besok kita kalau praktikum nanti lihat di dalam mikroskop ya, fokus, bacillus, ya. Kemudian apa ini yang banyak kan tadi, kalau anaerob kita nggak bisa ya. Ini yang kuman bentuk batang gram negatif, kalau ini kuman bentuk batang gram positif berspora. Ini lebih gendut ya. Ada kuman bentuk batang gram positif tanpa spora itu yang lactobacillus itu. Ya, kalau lactobacillus itu kuman bentuk batang gram positif tidak berspora. Kalau yang kuman bentuk batang gram positif berspora itu bisa Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Bas gangrene, kemudian Bacillus ya, Bacillus subtilis ya. Kalau yang kuman bentuk batang gram negatif tidak ada yang berspora. Ini Lactobacillus ya, ini tanpa ada sporanya. Kemudian ini juga Lactobacillus, ini kan pada yang vagina ya, pada sekitar vagina ada epitel, ini bedanya itu Salivarius ini. Kemudian yang ini ada epitel vagina yang kita waktu ngambil swab itu pasti ada yang ikut terswab, berarti epitelnya terswab, nanti kasnya ini berarti ngambil dari swab vagina. Ini adalah Candida albicans, kita menggunakan pengecatan gram dan hampir sama seperti Staphylococcus aureus ya, nanti Staphylococcus nih. Ya. Tapi kalau yeast itu nanti ukurannya lebih besar, kalau Candida lebih besar. Dan ini Candida bisa juga di vagina, kemudian di selapangan, kemudian ada juga di mulut, terutama yang punya baby ya, kalau misalnya pakai dot itu ya, pakai dot tidak dicuci bersih atau kalau saat disterilkan ya dotnya disterilkan, direbus lah. Kalau saya dulu waktu punya anak kecil ya saya rebus sampai mendidih. Tapi ada dot yang tidak berkualitas juga. Kalau saya pakainya yang pigeon, itu pigeon sama apa itu. Pernah tak tinggal ke Belanda, anak-anak tak titipkan mertua, beli nggak tahu dot saya cuci semua bersih, terus saya rebus ya, ternyata dotnya itu mengkerut ya itu yang harga murah itu sepertinya dotnya ya langsung mengkerut, kemudian yang botolnya mengkerut, terus yang ininya yang untuk ngedotnya itu ya istilahnya jelek, pokoknya jadi malah lebih gede. Nah, itu mereka ya berkualitas. Jadi beli yang pigeon itu udah bagus itu. Nah, ini yang contohnya tadi di blood agar, ini yang namanya hemolysis. Ini blood agar, ini koloninya, gitu. Terus di sekitar ini kan bening ini namanya menghemolisis eritrosit. Jadi agak seperti ada zona seni. Ya, ada zona di sekitar kumannya, ini kuman yang gede-gede ini kuman, ini pusangkan. Harusnya segini. Ini ada zona seni itu hemolisis positif.
Jadi kalau ini bisa, kalau Staphylococcus aureus hemolysis positif. Streptococcus ada alfa, beta, dan gamma. Kalau alfa itu hemolysis tidak sempurna, kalau ini hemolisisnya sempurna. Kemudian ada yang tidak sempurna itu masuknya beta. Tapi apa kok beta? Alfa yang sempurna beta, yang tidak hemolysis gamma. Ini contoh E. coli pada mitoke, cantik ya. Nah ini nanti kalau kultur, ini ada namanya 4 kuadran. Jadi seperti harus dibagi 4 lah. Ya. Tapi kan kita nggak mungkin dong. Pokoknya istilahnya pertama kali kita kultur ini sekali ya. Kemudian terus kalau mau kultur kedua, yang kuadran kedua ngambil dari kuadran pertama sekali aja sebetulnya seperti ini. Terus kalau misalnya di kuadran ketiga kita ngambil dari kuadran kedua sekali, ini sekali tidak boleh nabrak lagi. Ini kemudian dari sini kita ngambil ke kuadran. Tapi untuk misal ini karena koloni murni ya sudah disimpan jelas-jelas itu E. coli. Kalau dari sputum dari sampel kan kita nggak tahu, pasti dicampur aduk. Nah, kita ngambil yang ini, yang koloni terpisah. Ini jelas yang koloni murni, ya. Jangan yang di sini. Karena ini murni semua. Contohnya ini murni semua karena kita sudah tahu identitasnya, kita disimpan di minus 80. Ini juga yang koloni murni, jadi bagus. Ya. Ini namanya laktosa fermenter, ini non laktosa yang colorless ya. Kalau laktosa fermenter itu ada E. coli, Enterobacter, Klebsiella. Kalau colorless itu selain itu. Kemudian, nah ini Klebsiella. Ini sama-sama pink ya, laktosa fermenter ini khasnya itu seperti kolonnya seperti umbel, tahu umbel ya, ingus. Nah, seperti khas itu ciri kuman berkapsul. Dia punya kapsul, jadi kalau antibiotik agak susah karena dia punya kapsul. Jadi antibiotik untuk mematikan, membunuh ini susah karena dia daya pertahanannya ada kapsulnya itu. Jadi khasnya untuk di sini adalah seperti umbel, seperti ingus. Ini Pseudomonas, ini pada nutrien agar warnanya bagus ya, hijau. Kemudian ini ya E. coli, ini Salmonella, kita Salmonella Shigella itu pakai media SS agar gambarnya. Ya, ini hitam karena ada fungsi H2S ini enggak. Kemudian ini Vibrio cholera, ini pakai medianya TCBS ya. Ini warnanya medianya seperti ini, kemudian koloninya kecil-kecil. Jadi kita nanti kalau misalnya kultur itu di permukaan ya, bukan dimasukkan di agar, jangan sampai agarnya rusak. Kita hanya ngoleskan di permukaan media. Nanti tumbuhnya seperti ini. Ya. Semua nanti kalau kultur kemarin ada mahasiswa yang bedah itu ya seperti kayak nandur jagung, ada dimasukkan ke media. Ya, itu salahnya. Kemudian ini kebutuhan akan oksigen ya. Kalau misalnya butuhnya oksigen banyak, dia tumbuhnya akan di atas tabung reaksi. Kalau yang tidak butuh oksigen dia akan dibawa karena dengan oksigen dia akan mati. Kalau ini fakultatif itu di mana-mana bisa. Ya. Kemudian aerotoleran, anaerob ya bisa. Kemudian ini contoh media tioglikolat. Ya. Tioglikolat itu sebenarnya untuk anaerob ya. Ini di atasnya itu ada parafin yang untuk menutup supaya udara tidak masuk. Dipakainya kalau anaerob misalnya Clostridium tetani, botulinum itu pakai medianya seperti ini. Sampai di sini selesai. Ini nanti saya share screen, kemudian untuk petunjuk praktiknya nanti tak kirim ya, tapi belum tak edit dulu. Ini sudah ya. Saya ada mahasiswa bimbingan juga, mahasiswa S1.
Ternyata bimbinganku banyak. Kadang-kadang kalau bimbingan dengan saya, kalau nggak ngecat, terus terang maaf, aku lupa ya. Karena bimbingan saya banyak. Ini berarti lengkap ya. Lengkap dokter. Namanya. Ini saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat semuanya. Saya Lip ya. Dokter. Terima kasih banyak Sama-sama. dokter. Sudah teman-teman, ada yang ditanyakan tidak? Aku mau tanya lagi Ainun untuk kepastian praktikum minggu depan ya berarti ya? Ya, Nah, itu siang ya, sekitar jam berapa? jam kemarin bilangnya jam 1 nggak sih Mbak? Tapi Oh untuk iya, berarti Amani 12:30 udah di sana. iya, Itu lokasinya di lab mikrobiologi mana apa di Mbak Adel? rumah sakit? Di Setahu lab. saya di RSND. Di RSND nanti kita ngumpul aja kali ya atau gimana, ketemuan di mana Oh gitu. gitu. Biar barengan ke atas gitu. Iya, boleh. Di rumah sakit RSND itu di dekat Fakultas Kedokterannya Iya, Undip. betul. Maksudnya masih satu lokasi ya, cuma nyebrang gitu jalan bisa ya berarti? Ya, Jangan, bisa Mbak. dari Oh, dari Jangan jalan, mending lumayan soalnya. Oh, mending Ada parkiran kok, apa? Bisa kan ya parkir di RSND ya, Mbak? bisa. Masuk langsung kalau aja. di sana tuh, kalau di sekitar area situ nyari kayak Gojek atau Gokar gitu gampang juga kan ya? Gampang, Mbak. Oh, gampang. Ada BRT juga kalau mau di depannya persis. BRT itu apa? Bis. Busway. Oh, Yang bis merah, bis iya. Jateng itu loh, Mbak. Kepanjangannya nggak tahu. Pokoknya Kemarin kayak tuh yang busway. dekat tuh, yang dekat itu tadi kemarin hotelnya Nurman ya, yang dekat sama sana ya. Selain Nurman ada lagi nggak rekomendasi yang bagus? Itu hotel Undip Inn. Kayaknya seperti itu, high end banget, Mbak. Hanifah 500. kayaknya. Hanifah kayaknya pernah nggak sih apa belum? Oh, belum. Undip Inn tapi deket banget ya. Kalau ke sana bisa Enggak sih, jalan Mbak, nggak? harus naik Apa motor. harus tetap naik Tapi motor? saya bisa Gojek. hampirin, Mbak. Nanti disamperin Mbak Adel. Saya bisa hampirin, Mbak. Iya, Adel. Iya, soalnya kok saya Undip Inn. depannya. Oh ya udah. depannya Undip Inn. Itu hotel ya, bukan apartemen ya Undip Inn? Bukan. Oh, ya udah. Hotel. Lihat Oke. aja di ininya dulu, Mbak, di Instagramnya. Traveloka. Aku soalnya nyari itu katanya, aku searching kan yang dekat hotel di Undip tuh Norman yang keluar Plaza. Terus apa Oh, lagi? Plaza ya? itu yang di dekat Vol Cafe itu nggak sih, Nun? Iya benar, Plaza dekat Vol Cafe. Udah lama tapi kan ya tahu Plaza. Iya kayaknya hotel betul, lama Mbak. sih itu. Iya. Udah lama. Yang Kalau paling bagus yang Undip Inn Nurman. kayaknya ya. Norman atau Undip Inn? Kalau Nurman tuh kayak kita melihat oh ini beneran hotel gitu. Kalau Undip Inn tuh ya sewajarnya hotel-hotel kampus aja gitu loh, Mbak. Oh ya udah, oke deh. Jadi cuman maksudnya nggak terlalu jauh dari RS itu kan ya? Udah di atas maksudnya kan ya? Iya, sudah di kawasan Undip kok, Mbak, kalau Undip Inn. Tapi kalau Norman tuh lewat itu lagi nggak sih, flyover? Apa sih namanya? Iya, flyover terus ya muter flyover dulu kalau Norman. Oh, oke deh. Besok kita cuma tinggal bawa biasa aja ya, alat tulis sama paling nanti jas lab aja kan, yang nggak ada yang lain-lain kan? Iya, Udah ya, jas sama labnya pulpen. udah aku pinjemin Mbak Nadia ya, Mbak. Oke, makasih ya. Yang lain bagaimana jas labnya? Apakah sudah? Aku udah punya. Sip. Hanifah? Belum? Oh, udah. Mbak Asma udah? Zaman. Aku kayaknya ada sih, belum dicek Mbak. Biasanya mepet. Oke. Nanti kita bantu teman-teman yang di sini pinjemin kalau misalnya belum ada. Iya, kalau butuh jemput-jemput nanti kabarin aja ya, bolak-balik nggak apa-apa kok. Kita drop-dropin dulu nanti. Ya, kalau mau cenglu juga. Kalian baik sekali. Iya.